Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semuanya tanpa kecuali. Saya sengaja membuat video ini untuk mengingatkan pada diri saya sendiri maupun sahabat-sahabat semuanya tanpa kecuali. Wabil khusus untuk sahabat-sahabat buruh, para pekerja dan karyawan di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Sahabat-sahabat semuanya, pentingnya kita selaku pekerja untuk berserikat. Artinya kita selaku pekerja tentunya ingin mendapatkan perlindungan, ingin mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban kita selaku pekerja yang tentunya diatur oleh undang-undang, terutama undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Dulu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sahabat-sahabat semuanya, itu luar biasa, cukup bagus mengatur hubungan kerja. Dari kita bekerja, dari start awal kita bekerja, melamar pekerjaan, hingga sampai berakhirnya hubungan kerja diatur di Undang-Undang 13 2003. Pada berjalannya waktu, sekitar tahun 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang tersebut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dengan aturan turunannya Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Berjalannya waktu juga sahabat-sahabat, karena Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law ini dianggap sangat merugikan bagi kita, terutama kita yang bekerja, pekerja, buruh dan sebagainya. Maka ada uji materi, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law itu diputuskan inkonstitusional bersyarat. Artinya putusan pengadilan memutuskan dalam kurun waktu 2 tahun Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tersebut harus ada perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Ternyata berjalannya waktu, sahabat-sahabat semuanya, pada akhir bulan Desember 2022 kemarin, pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Ini banyak pakar hukum tata negara, para pakar hukum yang berada di Jakarta atau di pusat menyampaikan bahasanya pemerintah membangkang atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK. Artinya yang saya sebut tadi, harusnya pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut, tapi ternyata dengan berbagai dalih, berbagai upaya melalui Menko Polhukam dan lain sebagainya, pemerintah sudah tepat mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2002. Tentunya hal tersebut sungguh sangat miris bagi kita bersama melihat pemandangan, melihat tontonan yang seperti itu, sahabat-sahabat. Sedangkan dari sisi lain, kami dari buruh dan pekerja menginginkan adanya sebuah perubahan bagaimana buruh pekerja di negara kita ini merupakan buruh yang betul-betul mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dari negara, sehingga dalam hubungan industrial, dalam hubungan kerja sehari-hari kita dengan perusahaan saling menghormati, hubungan kerja yang tidak saling merugikan di antara satu yang lain, sehingga saling menghormati hak, tidak ada yang saling merugikan hak satu dan yang lainnya. Tentunya kami mengingatkan pentingnya sahabat-sahabat untuk tetap berserikat, kebebasan bagi kita setiap pekerja atau setiap buruh sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, insya Allah di pasal 28, tepatnya 28E atau D, saya lupa juga, karena beberapa kali Undang-Undang Dasar 45 ini sudah mengalami perubahan, tentunya di undang-undang tersebut, di pasal 28 tersebut kurang lebihnya berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan diatur oleh undang-undang. Selain itu sahabat-sahabat semuanya, berserikat dalam hal serikat pekerja atau serikat buruh
ada undang-undang tersendiri yang berdiri di situ, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Artinya sahabat-sahabat diberikan kebebasan untuk menjadi anggota serikat pekerja atau mendirikan serikat pekerja di perusahaan. Tidak usah takut sahabat-sahabat ya. Sekali lagi tidak usah takut sahabat-sahabat, karena kita dilindungi oleh undang-undang. Minimal 10 orang dalam satu perusahaan. Sahabat-sahabat bisa mendirikan basis atau sektor ya. Kalau di istilah kami di Sarumusi itu basis Sarumusi perusahaan yang bersangkutan. Syarat ketentuannya minimal 10 orang sahabat-sahabat semuanya. Dibentuklah ketua, wakil, sekretaris bendahara, dan selebihnya adalah anggota yang tentunya nanti untuk menjalankan organisasi di perusahaan tersebut. Setelah itu sahabat-sahabat tentunya kita mengajukan permohonan kepada Disnaker setempat, dalam hal ini Jember, untuk mendapatkan bukti legalitas berdirinya Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Itu dulu sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.